Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, masjid apa namanya? Az-Zumar. Insyaallah. Rombongan Az-Zumar. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu karena orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i dibacakan ayat-ayat Allah di dalamnya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan di dalamnya. Maka orang-orang semacam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna ayatillah wa yatadarasunaha bainahum. Mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya, mentelaahnya, dan tentu diniatkan untuk diamalkan. Bukan sekedar tahu sampai tahu doang, enggak. Diniatkan ketika tahu diamalkan. Dan kalau sudah mengamalkan diajarkan. Orang-orang semacam ini, kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. 4 keutamaan orang yang mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang sahih di rumah-rumah Allah, maka tidak lain dan tidak bukan nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan pada mereka. Tapi yang dimaksud dengan ketenangan bukan tidur ya. Tenang Pak Ustadz, tidur semua. Masya Allah. Jadi maksud dengan tenang, hatinya nyaman, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Bergetar hatinya. Itu untuk menunjukkan keimanan seorang manusia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tambah keimanannya. Bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Dan kita belajar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, mudah-mudahan semakin bertambah keimanan kita dan tentu hati kita tenang. Baik, para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita ingin segera masuk pada apa yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari yang sangat singkat ini. Sampai waktu Isya kita dibatasi. Mudah-mudahan yang sedikit ini tentunya tetap kita bisa manfaatkan waktu yang cukup kita bisa pelajari tentang kisah perjalanan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengemban amanah dakwah Islam. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di tempat yang berbeda. Bukan di masjid ini, di masjid yang lain. Yang kata Allah mau tidak mau kita harus hijrah. Jadi kita orang-orang muhajirin ini. Orang-orang yang sedang hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada masalah. Hijrah kita. Dan hijrah itu banyak, kita sudah sampaikan, saya tidak ingin mengulang kembali. Hijrah itu banyak. Hijratul makan, hijratul amal, hijratul insan. Kita sudah pernah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, fal yuballigh asyahid al-ghaib. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya yang enggak tahu nanya sama yang tahu. Emang apaan tuh? Nah, tanya. Jadi tidak perlu lagi saya sampaikan berulang-ulang. Tapi perjalanan Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan sambung kembali dari buku kita, kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, di mana pertemuan terakhir kita tentang al-marhalatus tsaniyah, fase kedua, ad-da'wah jiharan, berdakwah secara terang-terangan, dan kita sebutkan beberapa sub-subnya, poin-poinnya. Di antaranya awwalu amrin bi idhari dakwah, awal kali pertama Rasul mendakwahkan dakwah yang hak ini, agama yang hak ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, wa anzir asyiratakal aqrabin. Kita sudah bahas kemarin
tugas Nabi itu juga bukan sekedar basyir, tapi juga nadhir. Basyiran wa nadhira, jelas. Jadi enggak menginformasikan yang enak-enak aja, yang enggak enak juga kasih tahu. Yang kayak gini nih bisa menghantarkan orang ke surga, bukan hanya itu, tapi juga mengingatkan manusia jangan sampai melakukan yang ini itu, karena dengan perkara-perkara dan perbuatan tersebut seseorang bisa masuk dalam kubangan api neraka Allah. Jadi dua-duanya diajarkan. Jadi enggak sekedar ngajak ayo, bukan, tapi juga larang manusia dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ini dia yang Allah perintahkan kepada nabinya, wa anzir, berikan peringatan hai Muhammad. Siapa? Asyiratakal aqrabin. Yang pertama, ring satu. Siapa ring satu sini? Istri, anak, ya kan? Orang tua, paman, bibi, keponakan. Ini namanya ring satu. Ring dua nanti yang lebih jauh. Ring tiga yang lebih jauh lagi. Begitu. Jadi bukan ngambil yang jauh duluan. Sama persis kayak orang makan, Pak. Tahu makan? Di meja hidangan, ya kan? Bukan ngambil yang comot yang jauh dulu, yang dekat. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. 3 tuh. Kalau orang makan, pertama baca Bismillah. Ya, kita tidak larang ya. Kalau ada orang membaca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Siapa yang hafal doa ini? Itu antum bisa baca dalam kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau cantumkan hadis itu. Tapi para ulama memberikan penjelasan, sejatinya itu untuk menghidangkan makanan. Untuk apa? Misalkan istri itu ketika mempersiapkan makanan untuk suaminya, dia letakkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu pun dinilai oleh banyak para ulama hadisnya dhaif. Sebagaimana penuturan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau ketika memverifikasi dan mentahqiq hadis tersebut kata beliau dhaif, lemah. Jadi andaikan kuat pun digunakan bukan ketika mau makan, karena kalau mau makan bacanya apa? Bismillah. Jadi bukan Allahumma barik lana, tapi bismillah. Itu dulu. Itu diajarkan Nabi kepada anak tirinya, nak, kalau mau makan baca bismillah. Yang kedua, pakai tangan kiri. Itu biar jangan tidur masalahnya. Tangan kiri, masya Allah. Jangan pakai tangan kiri, justru pakai tangan kanan. Baru yang ketiga, wakul mimma yalik. Yang dekat-dekat dulu. Tapi karena rakus, namanya juga anak-anak ya kan. Didekat biar nggak diganggu gugat. Ngambil yang jauh dulu. Yang jauh udah habis baru dekat punya dia. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Pun juga demikian. Ketika mendakwahkan sesuatu, yang pertama kali adalah orang-orang terdekat. Sehingga Allah memperingatkan kepada nabinya, wa anzir asyiratakal aqrabin. Berikan peringatan hai Muhammad kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Itu dulu, baru yang lain. Tapi ini kita udah bahas. Dan kita masuk juga pada yang kedua, yakni ad-da'wah fil aqrabin. Bagaimana Rasul SAW mendakwahkan kepada keluarga-keluarga terdekatnya. Dipanggil. Didatangkan beberapa suku, beberapa kabilah yang bagian dari keluarga Hashim. Ternyata ketika beliau ingin menyampaikan, sudah disela duluan sama Abu Lahab. Jangan macam-macam ya, kata Abu Lahab. Dahlah, jangan buat-buat yang aneh-aneh. Sehingga Rasul gagal menyampaikan itu. Sampai pada puncaknya kita akan masuk pada pertemuan kali ini. Ala Jabal Safa. Ketika Rasul SAW berada nanti di Bukit Safa. Ada pegerangan sebelumnya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan yang pernah kita sampaikan. Ketika itu Abu Talib, paman Nabi SAW tercinta ini, beliau selalu membackup, selalu mensupport, selalu mendukung gerak-gerik langkah kaki Nabi SAW. Apapun yang dilakukan dan diperbuat oleh Nabi, beliau yang jadi bempernya, beliau yang jadi tamengnya, beliau yang jadi perisainya. Itu Abu Talib. Sehingga karena ketika Rasul udah semakin yakin, kayaknya memang benar-benar pamanku yang satunya agak beda dengan si Abu. Itu dia, Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Paman Nabi SAW. Cuma agak berbeda. Meskipun dua-duanya sama-sama musyrik, dua-duanya sama-sama mati dalam keadaan kafir.
Tapi yang satu membela Nabi, yang satu membangkang dan menolak Nabi SAW. Abu Lahab menolak. Abu Thalib mendukung. Lanjutkan perjuanganmu hai Muhammad, aku pembelamu. Nah, disebutkan ba'dama ta'akkada Nabi SAW min ta'ahudi Abi Thalib, ketika Rasul sudah merasa yakin dengan pertolongan, dengan bantuan, dengan support yang datang dari paman tercintanya Abu Thalib ini, maka beliau mulai berani menyampaikan kepada masyarakatnya, wabil khusus kepada keluarga-keluarga terdekatnya, tentang dakwah Islam ini. Maka kemudian satu hari qama, beliau berdiri ala Safa, di atas bukit Safa. Nah, kalau yang umrah haji pasti tahu, sehingga selalu kita akan mulai dengan kalimat itu, inna Safa wal marwata min sya'airillah. Dan kita pun juga berucap abda'u bima bada Allah bih. Aku mulai dengan apa yang Allah mulai. Jadi kalau melakukan sa'i, Safa dulu. Jangan enakan Marwah dulu deh Ustaz. Enggak. Emang Safa dulu. Karena Allah sebutkan Safa, ya Safa dulu mulainya. Jangan bermanuver sendiri, sok tahu gitu ya. Makanya Pak, memang di antaranya pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini tetap butuh tutor, tetap butuh pembimbing. Meskipun udah paham, udah mengerti, tapi kadang nggak tahu yang Safa yang mana ya, yang Marwah yang mana. Meskipun udah jelas ya, ada tulisannya sebenarnya. Bidayat as-sa'i Safa misalkan, atau bidayat as-sa'i ya, bukit Safa. Permulaan untuk memulai amalan aktivitas ritual sa'i dimulai dari bukit Safa. Tapi khawatir nggak bisa baca juga, makanya butuh pembimbing. Butuh orang-orang yang mengajarkannya, memberikan informasi. Dari sini kita mulai, kita berdiri di sini, kita menghadap ke kiblat, kita membaca zikir, kita membaca doa dan seterusnya. Baik. Maka hari itu Rasul SAW berdiri di bukit Safa. Fasarah, beliau dengan lantang mengucapkan ya sabahah. Ini sebuah ungkapan biasanya terjadi di medan perang untuk menyemangati agar kemudian pasukan-pasukan itu memberikan atensinya, memberikan perhatiannya. Orang-orang pada ngeh, wah apa nih? Jadi ucapan yang diungkap oleh Rasulullah SAW, ya sabah, fajtama ilaihi butun Quraisy. Maka sebagian pembesar bangsa Quraisy langsung mulai pada kumpul bersama Nabi SAW di area Safa. Ya, di area Safa. Nabi SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah semata. Enggak boleh melakukan kesyirikan sama sekali, sekecil apapun. Enggak boleh menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, apa aja bentuk-bentuk berhala itu. Rasul ajarkan kepada mereka. Sampai-sampai sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di antara penggalan riwayat datang dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin Asy-Syura 214 itu, maka Nabi ketika itu naik ke bukit Safa dan memanggil satu persatu, wahai Bani Fihr, kata Nabi, wahai Bani Adi, terus dikumpulkan semuanya dan pada kumpul di situ. Sehingga kalau ada seseorang di kalangan mereka yang tidak bisa hadir karena sangat terdesak dan darurat sekali, tetap mengutus orang untuk mendengar apaan tuh yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang datang paman Nabi, Abu Lahab. Allah. Abu Lahab datang. Kemudian Nabi SAW berujar kepada mereka, Ara'aitukum law akhbartukum anna khairan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyah. Kata Nabi SAW, kalau aku kasih tahu kalian bahwa di belakang bukit ini ada pasukan-pasukan berkuda yang sudah siap memerangi kalian, kira-kira kalian percaya apa tidak? Kata Nabi. Ini pertanyaan Nabi kepada orang-orang Quraisy kala itu, dari kalangan kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Qalu na'am. Ya Muhammad, benar. Pasti apa yang engkau ucapkan benar adanya. Alasannya cuma satu, Pak. Kata mereka, ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami itu enggak pernah melihat engkau berdusta sedikit pun, enggak pernah. Beda dengan kita sedikit berdusta, ya kan? Nabi sedikit enggak pernah berdusta, sekali juga pernah berdusta. Kalau kita mungkin berkali-kali ya.
Tapi Nabi nggak pernah ditemukan oleh orang-orang masyarakat Arab kala itu sekalipun nggak pernah berdusta. Selalu jujur ucapannya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lantas kemudian Nabi mengatakan apa? Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adzab syadid. Aku ini memberikan peringatan kepada kalian yang tidak tunduk kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada utusannya dengan adab yang sangat pedih. Tiba-tiba Abu Lahab langsung menyela ucapan Nabi. Apa dia katakan? Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau hai Muhammad. Sehingga dengan ucapan ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah dari atas langit sana tidak terima. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat yang kita kenal dengan surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Kata Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, celaka kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Hartanya, usahanya enggak berguna, enggak berfungsi, enggak bermanfaat. Sebanyak apapun harta yang dikumpulkan, usaha apapun yang dilakukan, enggak ada fungsinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Masya Allah, coba bayangkan orang berani sekali mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu celaka. Maka orang-orang yang menghina, yang mengumpat, yang mencela, yang memaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan langsung celaan dari Allah. Makanya di sini juga nanti ada pembahasan sebagaimana buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya As-Salimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang terhunus untuk orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya pedang terhunus? Pedang, Pak, sudah dicabut dari sarungnya. Maksudnya apa? Sudah siap-siap untuk ditebaskan ke batang leher orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah ijma para ulama. Sepakatan mereka, 4 mazhab pun juga mengatakan demikian. Hukumannya adalah mati bagi orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi di sini kita lihat bagaimana di awal-awal dakwah Rasul menyampaikan dakwahnya ini, Masya Allah banyak penentangan. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, nanti kita akan lihat ambil hikmahnya. Kita ini hari ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang jelas-jelas utusan Allah, Rasul Allah, nabinya Allah, mendapatkan perlakuan sedemikian rupa. Di awal-awal, dan memang begitu. Selalu yang paling berat itu di awal. Orang kalau membuat apapun selalu yang paling susah dan paling berat di awal. Tapi kalau sudah ke tengah, seterusnya lebih gampang dan lebih mudah. Sehingga ada satu ungkapan, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Ini sebuah kalimat hikmah yang bisa diambil dan bisa dicatat itu ya. Nah, jadi disebutkan al-fadlu lil mubtadi. Keutamaan itu tetap milik pioner. Orang yang memprakarsai pertama kali, memulai pertama kali, selalu dia yang paling banyak dapatkan kebaikan. Meskipun bisa jadi ada yang lebih baik daripada dia, tapi sebagai penerusnya, bukan orang yang memulai. Contoh misalkan, yang pertama kali babat alas, atau yang pertama kali membuat pesantren di daerah ini misalkan. Yang pertama kali mungkin coba untuk membabat rumputan-rumputan, pepohonan-pepohonan, ya, tanaman-tanaman, dia buat dari cuma hanya beberapa lahan yang tidak besar, yang masih kecil, atau mungkin yang pertama kali memprakarsai, ayo kita buat musola, ayo kita buat masjid, yang pertama kali, Pak. Meskipun nanti ketika sudah diperluas lebih bagus, lebih indah, tetap keutamaan milik yang pertama. Makanya kalau ditanya nanti pahala yang paling banyak itu siapa yang dapat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abu Bakar di antaranya. Afana boleh nunggu. Ini mumpung ada kopinya. Bismillah.
biar nggak ngantuk antum. Alhamdulillah. Termasuk anak biar nggak ngantuk ya. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, tambah enak suaranya. Jadi orang yang pertama kali memulailah yang mendapatkan keutamaan yang paling besar ketimbang orang yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Karena dia yang pertama kali memulai dan yang paling besar pahala itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang pertama kali memulai dakwah Islam ini, di mana di masa itu kebanyakan orang masih berkutat dengan kesyirikan dan kekufuran mereka. Tapi datang Rasulullah SAW membelah itu semua. Langsung dipisahkan. Ini hak, ini batil. Allahu Akbar. Sehingga kalau kita lihat di sini, orang yang mencela Nabi SAW tentu akan mendapatkan celaan dari Allah Taala sebagaimana Abu Lahab. Dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan ketika pertama kali turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kala itu langsung memanggil bangsa Quraisy. Ini juga nanti akan jadi hikmah dan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nabi mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kata Nabi, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa inni wallah, demi Allah, maaf, ya ma'syara bani Ka'ab, wahai orang-orang anak-anak keturunan Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, kata Nabi. Siapa Fatimah? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa ardhaha. Anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka Allah. Bayangkan para jemaah, ini yang diancam bukan orang-orang biasa ini, orang-orang hebat, orang-orang besar, bahkan keturunannya langsung Fatimah. Nanti kita akan bacakan hadis yang ini, hadis yang dari Muslim. Kata Nabi SAW, fa ini wallah, demi Allah, sesungguhnya aku, kata beliau, la amliku lakum minallahi syai'a, gak bisa tolongin kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gak bisa. Setiap orang nafsi masing-masing. Selamatkan diri kalian, kata Nabi, kepada orang-orang terdekatnya, bahkan kepada anaknya sendiri. Dalam redaksi hadis yang nanti disebutkan, ya Abbas, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas, kata Nabi, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, angkit nafsak minan nar, selamatkan dirimu dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ishtari minallah, beli jiwa kalian dari Allah Subhanahu wa taala. La ughni anka minallahi syai'a, aku enggak bisa tolongin engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebut bibinya juga, ya Safiyah ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut satu persatu, Pak, di satu disebut. Sampai pada puncaknya termasuk anaknya, ya Fatimah salimin mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Silakan kau boleh meminta apapun wahai Fatimah kepadaku, urusan-urusan dunia, harta, kalau aku punya aku berikan. Tapi tetap la ughni anki minallahi syai'a, aku enggak bisa tolongin engkau di hadapan Allah kelak. Nah, yang ingin kita ambil dari poin hadis ini para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, sedemikian dekat Rasul dengan Fatimah radhiyallahu anha, sedemikian dekat Rasul dengan pamannya Al-Abbas, sedemikian dekat beliau dengan bibinya Safiyah. Tapi beliau tetap mengatakan, aku nggak bisa tolongin engkau di hadapan Allah. Pertanyaannya, antum siapa kira-kira hari ini dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Jadi nggak bisa para jemaah Allah Subhanahu. Kalau seseorang melakukan tindakan kekufuran, tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi enggak bisa tolongin. Nabi bisa bantu. Apalagi orang yang sangat jauh dengan beliau. Meskipun keturunannya, ini keturunannya langsung loh, bayangin, diancam sama Nabi. Fatimah, selamatkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala, dari siksaan-siksaan Allah. Artinya dengan cara apa? Kita ini sedang bertransaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin membeli surga Allah,
Kita ingin membeli ridha Allah dengan apa? Amalan-amalan yang kita bisa lakukan. Al-iman wal amal as-salih. Iman kuatkan dan mantapkan. Amal saleh ditegakkan, dilaksanakan, dilakukan sebanyak mungkin, tapi tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti Pak, berbicara amalan itu dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, urusan dalaman. Apa dalaman maksudnya? Keikhlasan. Nggak boleh rusak hati kita. Kekufuran, kesyirikan, karena urusan hati juga bisa syirik orang dengan karenanya. Seperti apa? Ar-riya. Itu di hati itu. Bukan ditampakkan, saya sudah riya nih. Nggak ada begitu. Riya itu di sini. Di dalam hati. Nggak ada orang lihat. Sehingga nggak bisa kita mengatakan, si fulan riya. Nggak bisa. Karena perbuatan hati. Riya itu perbuatan hati. Melakukan amalan, si fulan amalan bagus banget, si fulan biasa-biasa aja. Bisa jadi yang riya yang biasa-biasa aja. Bisa nggak? Subhanallah. Karena standarnya yang merasa bagus amalannya gitu kan, itu yang riya. Tapi kita katakan, hati yang biasa-biasa pun bisa riya. Bisa jadi malah yang paling bagus nggak riya. Masya Allah ini. Kayak Nabi SAW, kayak kebanyakan para sahabat. Itu kan amalnya jangan tanya mereka. Tapi enggak riya. Lah kita sekarang amalannya biasa-biasa aja. Riya lagi, subhanallah. Sudahlah amalannya standar, ditambah riya dan sum'ah. Mau kemana kita? Mau kemana Pak? Subhanallah. Tapi bukan nanti berarti kalau bagus riya nggak apa-apa Ustaz. Tetap nggak boleh. Ya kan? Jadi tetap nggak benar dua-duanya. Riya ini rusak Pak. Ini namanya penyakit-penyakit hati dijauhkan. Urusan dalaman. Jadi dalam ini urusan hati. Manage, atur, kontrol, jaga hati kita. Jangan sampai tercemari dengan noda-noda dan kotoran-kotoran yang bisa merusak hati kita. Al-kibr, ar-riya, insyaallah ujub. Banyak banget penyakit-penyakit hati. Jauhi. Ini bisa berbahaya terhadap aktivitas amal ibadah kita. Itu bagian dalaman, perhatikan. Yang kedua, baru zahir. Zahir apa yang kita jaga? Sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Karena kan beramal dengan sesuai petunjuk Nabi itu kan yang zahir. Karena batin sama orang nggak ada yang tahu. Jadi kalau secara zahirnya menyesuaikan amalan dengan amalan Nabi secara zahir. Jadi batin dan zahir diusahakan tuh lurus, cakep. Baru tambah yang ketiga. Apa yang ketiga? Istiqomah. Makanya Nabi ketika ditanya, ayu amalin, amalan apa yang paling afdal, yang paling utama? Beliau menjawab, adwamuhu wa in qalla. Yang paling istiqamah, yang paling konsisten meskipun hanya banyak. Ya, kalau sedikit itu memang ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pribadi tambahnya. Jadi kalau bisa udahlah banyak sesuai dengan sunnah Nabi, ikhlas juga dan istiqamah. Itu nomor 1 Pak. Tapi Nabi memberikan ungkapan adwamuhu wa in qalla. Meskipun sedikit, yang paling penting adalah istiqamah. Tapi kalau bisa banyak istiqomah gitu loh. Nah, ini kita selalu bermain dengan logika-logika. Kata Nabi kan yang sedikit intinya istiqomah Pak Ustadz. Betul, tidak salah. Itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul bukan itu yang inginkan sebenarnya. Kalau bisa banyak juga istiqomah. Ini sudah sedikit nggak istiqomah pula. Ya Allah Akbar. Baik, perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama menjelaskan, kedekatan kita dengan siapapun nggak bisa menolong kita, nggak bisa membantu kita. Sebagaimana Rasul menyebutkan anaknya sendiri, pamannya sendiri, bibinya sendiri, Rasul nggak tolongin, Rasul nggak bisa bantuin. Ini Nabi yang katakan. Apalagi kita, saya mumpung dekat dengan Ustadz si fulan, jangan salah, jangan-jangan Ustadznya masuk neraka duluan. Na'udzubillah. Emang bisa Pak Ustadz? Bro, subhanallah. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Saya ingin sampaikan satu hadis ini yang agak sedikit keluar dari pembahasan kita. Nabi itu pernah mengatakan, ketika beliau mengatakan di ujung hadisnya, ulaika thalathah, wa fi riwayah hum awwalu khalqillah tusa'ir bihimun naru yaumal qiyamah. Merekalah makhluk-makhluk Allah, 3 kelompok kata Nabi. Makhluk-makhluk Allah yang pertama kali api neraka dikobarkan karenanya. Ya Allah. Pertama kali loh bayang. Ini yang ngomong Nabi. Keluarkan Imam Muslim dan yang lainnya.
Jadi yang Imam Malik juga keluarkan. Kata Nabi apa? Yang pertama kali dibakar tuh ini. Siapa di antaranya? Allah, ini saya agak ngeri memang untuk menyampaikan karena kita sama-sama ngeri sedap, Pak. Di antaranya siapa? Orang yang mendapatkan ilmu, faham agama, hafal ayat-ayat Allah, di kepala dia ribuan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata masuk neraka duluan. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Kok bisa seorang alim, seorang yang qari, yang ahli Al-Quran, ahli hadis, faham agama, kok masuk neraka duluan? Di mana letak kesalahannya? Di hati. Sehingga banyak para ulama ketika mereka menuliskan kitab-kitab mereka cantumkan hadis pertama, innamal a'malu, contoh Sahih Al-Imam Al-Bukhari, nggak masuk memang. Kitabnya dimulai dengan bab bad'il wahyi. Bab awal kali pertama turunnya wahyu. Hadis pertamanya Pak. An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Dari bapaknya Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu dari Rasul sallallahu. Rasul mengatakan apa? Qala innamal a'malu binniyat wa fi riwayah binniyah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung, termasuk thalabul ilm, menuntut ilmu. Apa niatnya? Kalau niatnya untuk dikatakan liuqal qari, hati-hati. Liuqal alim, hati-hati. Jadi jangan mengatakan, oh aman kalau dengan Pak Ustadz. Aman di neraka apa aman di surga ini? Jadi nggak ada rasa aman kita di sini. Tetap harus sama-sama mawas diri. Makanya selalu ada khasyah. Harus ada khauf, rasa takut dimunculkan. Jangan merasa aman kalau sudah dengan Pak Ustadz pasti surga. Subhanallah. Surga bukan milik Pak Ustadz. Surga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah mau dimasukkan ke surga, masuk ke neraka, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kalau salah jalan dari awal sudah salah, Allah Rasul sudah katakan tadi, segala amal perbuatan tergantung apa? Niatnya. Kalau niatnya salah, maka Nabi mengatakan justru masuk neraka pertama kali. Karena ketika Allah bertanya kepada ahli Al-Quran, ahli ilmu, apa yang kau perbuat dengan Al-Quran? Apa yang kau perbuat dengan ilmu? Wah, aku amalkan, kata orang ini. Aku membacanya setiap hari sepanjang malam. Masya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, kau bohong. Kau mempelajari ayat-ayat, kau mempelajari Al-Quran, kau mempelajari hadis-hadis Rasul SAW. Liuqal apa? Qari, liuqal alim, agar dikatakan alim, dikatakan ahli Quran. Ini kita masuk isya ya. Agar dikatakan ahli Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikatnya, seret nih orang, masukkan ke dalam api neraka pertama kali. Subhanallah. Makanya Pak, jangan merasa tenang. Apalagi cuma hanya sedekah dengan ustadz. Enggak. Kita masuk surga bukan dengan cara demikian. Tapi bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang sudah ditunjukkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baru insya Allah kita akan aman nanti di hari akhir. Tapi kalau cuma hanya dekat-dekat dengan seorang penguasa, dekat-dekat dengan seorang ustadz, kiai ulama, bukan itu. Makanya di sini Nabi mengajarkan kepada kita semua, kedekatan kita dengan siapapun nggak bisa berdampak positif. Dengan ustadz, kiai ulama enggak. Tapi kalau kemudian dekat untuk mempelajari ilmu dengan baik, mudah-mudahan kalau itu yang diinginkan, belajar agama untuk diamalkan. Kalau sudah diamalkan nanti akan diajarkan lagi kepada orang, diniatkan dapatkan pahala dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan lempeng. Karena itu diajarkan Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Lempeng insya Allah. Kalau niatnya itu. Afan ini udah masuk belum? Hah? Baik. Sebenarnya itu apa yang itu ya? Jangan buat saya bingung ya. Baik, para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Dari sini kita lihat lagi-lagi kedekatan seseorang tidak bisa memberikan syafaat meskipun tetap ada pengecualian. Setiap hukum-hukum dalam agama ini selalu ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan dalam kasus ini adalah Abu Talib. Karena pernah satu hari Al-Abbas paman Nabi itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kau tahu pamanmu itu betapa pengorbanannya untuk membela engkau, menjaga engkau dan seterusnya.
Apakah kau tidak memberikan syafaatnya kepada dia? Maka Rasul mengatakan, laula ana. Riwayat kalimatnya, laula ana. Kalau bukan karenaku, wahai paman, la kana fi dhahdahi minan nar. Niscaya Abu Talib berada di kerak-keraknya neraka. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ahwanun nasi adaban yaumal qiyamah Abu Talib. Siksa yang paling ringan diberikan oleh Allah kepada penduduk neraka adalah kepada Abu Talib. Nanti kita insyaallah akan lanjutkan setelah adzan isya. Afan nih, kalau Anda perhatikan kok ada perbedaan jam itu dengan yang di sana ya? Ya? Oh, jam biasa. Oh, baik. Saya nggak tahu kayak lebih cepat yang di sini rasanya. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan sedikit. Sehingga dari apa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga terdekatnya ini menjadi pelajaran bagi kita. Kedekatan kita dengan siapapun belum tentu bisa mendatangkan manfaat dan maslahat sama sekali. Karenanya juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang yang membawa hati yang sehat, yang jernih, yang bening sebening kaca, terlepas dari segala macam noda-noda hitam, maksiat dan dosa. Tapi kalau harta, anak-anak keturunan nggak bisa nolongin, nggak bisa bantuin. Nah, karenanya di sini kita diajarkan setiap kita untuk memperhatikan urusan kita masing-masing dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian itu satu, baru keluarga kalian dari jeratan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam setiap kaidah-kaidah memang selalu ada pengecualian, termasuk dalam kasus ini adalah Abu Talib. Tapi para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kasus ini tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa kemudian coba untuk dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Si fulan mungkin bersedekah ke masjid, tapi kafir, musyrik misalkan. Orang kafir, sebanyak apapun perbuatan dia hari ini, atau mungkin membantu dakwah Islam di sana sini, sampai ke pelosok-pelosok dai-dai dibantu sama dia, tapi dia mati dalam keadaan kafir, kira-kira mendapatkan syafaat dari perbuatannya itu? Tidak bisa. Kebaikan orang kafir dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di dunia. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kezaliman kepada seluruh hamba-hambanya. Sementara kelak di hari akhir, kunci surganya bisa dibuka dengan kata la ilaha. Jadi itu syaratnya, illallah. Kalau dia tidak masuk dalam agama yang hak ini, nggak bisa dia membuka surga. Sehingga syaratnya itu, dia harus masuk dalam agama yang hak Islam ini. Karena inna dina indallahi Islam, hanya Islam satu-satunya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya dari masa ke masa. Dan itu kalau kita lihat dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua sama. Agama mereka adalah agama yang hanif, agama yang Islam, agama yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah yang disampaikan Rasul kepada keluarga-keluarganya, mentauhidkan Allah. Tapi ternyata ketika mendakwahkan tauhid selalu akan datang dan banyak pertentangan sampai hari ini. Dan kadang Pak, yang menentang bukan orang jauh, yang menentang kerabat sendiri, keluarga sendiri, subhanallah, bahkan teman sendiri, udah akrab puluhan tahun. Ketika kita sampaikan, Pak, ini perbuatan kesyirikan loh, jangan lakukan, langsung kita diboikot sama dia, langsung putus hubungan, langsung tidak sapa-sapaan lagi, langsung left dari grup. Banyak gak yang begini? Banyak. Ya subhanallah. Padahal kita sedang mengingatkan, karena kita tuh sayang pada mereka. Rasul tuh Pak, sayang pada keluarganya, maka beliau ingatkan, ayo kita tauhid kepada Allah, jangan menduakan Allah, mentigakan Allah dan seterusnya. Itu bukti sayang beliau kepada keluarganya. Jadi kalau orang sayang kepada keluarganya, ini juga menjadi poin penting bagi kita. Setiap kita yang sayang kepada siapapun, maka harus memberikan peringatan kepadanya.
Berikan nasihat kepadanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Ini cerita sedikit. Tadi kita habis khutbah Jumat di satu masjid. Kita kumpul sedikit dengan DKM-nya. DKM ini dia saya tidak ingin sebut salah satu ustadz yang nampaknya kekeh banget dalam beberapa penyampaian yang menceritakan tentang hadis ini. Ad-din an-nasihah. Ustadz ini Pak Ustadz kata dia DKM-nya. Dia mengatakan ad-din an-nasihah. Enggak benar kalau dikatakan agama itu nasihat. Yang benar terjemahannya agama itu ketulusan. Agama itu ketulusan. Saya katakan sebenarnya tidak salah Pak. Sebenarnya yang dari kami juga Ustadz sebenarnya. Sebenarnya Ustadz nggak salah. Ad-din an-nasihah. Agama itu adalah ketulusan. Tidak salah murni, tidak salah. Tapi kalau dikatakan hanya itu saja ya keliru. Karena an-nasihah dari kata an-nushu yang bisa bermakna jernih, putih, bersih, murni, tulus. Itu tidak salah secara bahasa. Tapi kalau secara istilah nanti dibahas. Nah, sampaikan dulu, baca tuh artikel yang tulis oleh Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala. Ketika beliau merinci hadis itu, bagus banget. Pernah baca catatan beliau ketika menjelaskan hadis ad-din an-nasihah dengan takhrij. Itu memang sekitar seakui kehebatan beliau rahimahullah ta'ala. Beliau itu kalau menjelaskan sebuah hadis selalu dikutip beliau takhrijnya. Fulan itu selalu saya perhatikan dalam catatan-catatan yang beliau tulis ya. Jadi enggak sekedar hadis kalau kan muslim mutlak, enggak begitu beliau. Nanti dari sini itu tentang takhrijnya. Baru nanti penjelasannya dari imam si fulan lengkap. Nah bilang coba beliau tuh Ustadz baca. Insya Allah mungkin tenang. Jadi enggak dikatakan agama tulus doang, enggak cukup sampai di situ. Karena tetap nasihat. Makanya semua penerbit buku itu mau Darul Haq, mau apapun penerbitnya selalu menerjemahkan apa? Agama itu nasihat. Memang bahasa Indonesia itu sudah bahasa kita nasihat itu diambil dari kata nasihat itu sendiri. Apa maknanya? Ingin memberikan atau mendapatkan kebaikan baik kepada orang lain ataupun untuk dirinya sendiri. Jadi dua tuh. Makanya nanti kan dipilah jadi dua itu. Di sini hadis ini kan kalau antum berbicara ketika Rasul ditanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Kami berkata kepada Rasul, untuk siapa tuh Rasul nasihat itu? Kata Rasul SAW, lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. 5. Ini jadi bahas berbeda ini. Tapi tak sedikit ya. Jadi kata Nabi SAW, ad-din an-nasihat, agama itu nasihat. 5. Untuk Allah, Al-Quran, utusan Allah yang Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, pemimpin kaum muslimin dan setiap orang-orang yang kita temui, siapapun itu secara umum. Jadi 5. Jadi bukan kalau diartikan cuma ketulusan, betul kalau kepada Allah, mungkin betul juga kepada ayat Allah, betul juga kepada Rasul. Tapi ketulusan kepada pemimpin maksudnya apa? Ketulusan kepada si fulan enggak tepat. Tapi yang hak memberikan dan menyampaikan wejangan, kalimat-kalimat, nasihat, sehingga nanti dibagi dua. Kalau kepada Allah, ayat-ayat Allah dan ungkapan kepada Rasulullah SAW itu ketulusan. Bagaimana seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia taat kepada perintah-perintah Allah, dia tidak melanggar larangan-larangan Allah, dia dekat dengan ayat-ayat Allah. Itu betul dari sisi yang ini. Tapi untuk yang dua yang terakhir, para pemimpin kaum muslim, maknanya adalah dia sampaikan kebenaran. Pak, salah yang kayak gini. Misalkan nih, atasan itu kan banyak Pak. Atasan yang paling besar kalau kita sekarang pemimpin. Atasan paling kecil siapa? Kepala rumah tangga. Itu yang kita pernah dapatkan faedahnya dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala ketika beliau menyampaikan bagaimana sikap kita kepada pemimpin sama sebagaimana sikap anak kepada bapak mereka. Namanya juga orang tua, bisa benar, bisa salah, ya tidak? Sama kayak pemimpin kita. Pemimpin bisa salah juga bisa benar. Tapi apakah langsung kita katakan kalau sudah pemimpin salah langsung kita katakan sejak hari ini kita putus hubungan ya Pak Pemimpin? Sejak hari ini saya tidak lagi menjadi rakyatmu. Enggak begitu.
Sama seperti itu dengan orang tua kita. Apa iya ketika bapak kita melakukan satu kesalahan, apapun kesalahannya ya kan, macam-macam, entah kezaliman, entah mabuk-mabukan, apa aja, main judi misalkan. Lantas kita katakan, sejak hari ini ya, kau bukan ayahku dan aku bukan anakmu. Apa seperti itu? Tentu tidak. Nah, dari pemimpin paling atas sampai paling bawah. Maka sikap kita demikian. Maka yang dimaksud adalah bagaimana menyampaikan yang hak kepada atasan-atasan kita. Diterima, alhamdulillah. Enggak diterima, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sikap kita. Pun juga dengan sesama manusia. Teman-teman sejawat kita, sekantor ya kan, satu kuliah, satu kampus, satu sekolah, atau mungkin satu profesi atau pekerjaan, atau satu majelis misalkan. Sama. Jangan dikira yang satu majelis semuanya benar, belum tentu. Ada yang kadang perbuatan macam-macam, selengean misalnya kan. Ada aja. Maka diingatkan dengan baik. Enggak, ini enggak benar, ini enggak berakhlak, ini menghilangkan muruah, menghilangkan keluar. Dan seterusnya sampaikan. Diterima, alhamdulillah, enggak terima urusan dia dengan Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan kata nasihat itu. Jadi memang kita tidak memaksakan. Jadi ini saya kira tentang masalah bagaimana seorang itu kalau dia sayang kepada orang lain, sayang kepada temannya, sayang kepada keluarganya, diingatkan, bukan malah dibiarkan. Kalau sedang jatuh dalam satu kesalahan, jangan dibiarkan, diingatkan yang kayak gini salah. Sebagai bukti cinta kita kepada dia adalah an-nushu, ketulusan hati kita untuk menyampaikan kebenaran kepadanya. Ini yang dibenarkan. Jadi enggak tepat juga kalau dikatakan agama itu ketulusan. Enggak tepat kalau karena itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilahnya memang nasihat itu sendiri. Tapi nasihat dibagi-bagi bagaimana kepada Allah, bagaimana kepada ayat-ayat dan kepada Rasul dan begitu kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, kepada orang-orang secara umum. Kalau jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita kembali tadi. Jadi kalau kita ingin menunjukkan sayang dan cinta kita kepada orang lain justru dengan memberikan nasihat dan wejangan, bukan membiarkan. Ini banyak para ulama menjelaskan. Sama seperti ketika ada orang ingin jatuh dalam satu jurang. Apa iya antum biarkan? Biarlah dia, saya. Enggak begitu. Kalau kita sayang, justru kita tarik orang ini agar jangan jatuh ke jurang itu. Larang dia, jangan jatuh misalkan. Itu jurang. Begitulah kita kepada keluarga kita. Harus lebih-lebih lagi. Jadi kita harus lebih perhatian, memberikan atensi kita kepada orang-orang terdekat kita dengan justru memberikan indar, peringatan, bukan yang enak-enaknya aja yang disampaikan. Tapi sesuatu yang pahit, yang mungkin mereka tidak nyaman mendengarkan, tetap sampaikan. Itu sebagai bukti cinta. Sayangnya kadang, cinta kita ini suka bertepuk sebelah. Bunyi nggak kira-kira? Subhanallah. Kita cinta kepada saudara kita, sahabat kita, keluarga kita. Pak, ini perkara baru dalam agama, jangan dilakukan. Pak, ini bagian dari kesyirikan, jangan dilakukan. Sayangnya disalahartikan cinta kita, dianggap benci. Padahal benci itu benar-benar cinta. Itu sayangnya, Pak. Terjadi di tengah-tengah kita hari ini kaum muslimin pecah. Kita ingatkan begini, dia katakan benci amat ente sama aneh. Kita bukan benci yang dimaknai benci, tapi kita mengatakan benar-benar cinta kita kepada dia, sehingga kita ingatkan agar tidak jatuh dalam kobaran api neraka Allah. Sebenarnya itu. Tapi lagi-lagi seseorang kadang kedahuluan sombongnya, kedahuluan gengsinya, sehingga nggak mau dinasihati. Makanya Nabi mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu dua, kata Nabi. Bukan orang yang pakai pakaian yang bagus, bukan orang yang pakai peci yang bagus, bukan orang yang pakai sandal-sandal yang bagus, bukan. Tapi kesombongan dua, al-batarul haqqi ghamtun nas, yakni menolak kebenaran yang datang kepadanya dan mencela orang yang datang membawa kebenaran kepadanya. Subhanallah, ini banyak terjadi. Sehingga merasa dia sudah lebih tua, lebih sepuh. Ente anak kemarin sore, datangkan dalil-dalil. Kayak ini banyak terjadi. Enggak usah orang lain, bahkan saya pun pernah Pak digituin. Ya sudah, kita kalah ya kan. Kalau sudah begitu jurusnya dikatakan Anda sok tahu begini. Kita bawakan dalil, dia cuma bawakan celotehan, ya sudah. Makanya ada ungkapan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kita sudah menggunakan kata-kata beliau. Apa kalimat? Kalau Imam Syafi'i itu melawan orang-orang dalam berdiskusi dan berdebat, beliau katakan enggak pernah kalah. Tapi kalau sudah melawan orang-orang jahil, kata beliau, kalah saya. Kenapa? Karena orang jahil itu enggak pakai dalil. Dia ngotot. Pakai otot, khawatir tengkar. Cuma hanya adu mulut, enggak akan ada dapat hasilnya. Tapi kalau dia tunduk dengan dalil-dalil ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, insya Allah kalau dia niatkan mencari kebenaran akan tunduk karenanya. Baik, kita kembali. Ini waktu Isya ya. Baik.
Sehingga dari sini kembali lagi kita katakan terakhir ya, bahwasanya poin kita, seseorang ketika dia cinta kepada saudaranya, maka hendaknya diberikan peringatan-peringatan itu, nasihat-nasihatnya, dan bukan justru dibiarkan. Karena sebagai bukti cinta kepada sesama manusia adalah dengan memberikan nasihat, karena agama ini dibangun atas dasar nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang akan datang kita akan sambung tentang bagaimana Nabi SAW mendapatkan penentangan dari masyarakatnya, dari kaumnya, orang-orang kafir Quraisy, ketika beliau semakin semangat mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Bahkan kita akan sambung bagaimana penindasan-penindasan, kesewenang-wenangan, kelaliman dan kezaliman yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dari orang-orang kafir Quraisy kepada banyak kaum muslimin. Kita akan sebutkan beberapa contoh-contohnya yang disebutkan oleh para ulama kita. Mungkin sampai di sini. Kalau pertanyaan dan diskusi apa memungkinkan? Baik, kalau ya, oke. Silakan kalau ada yang didiskusikan sebelum kita. Waalaikumsalam. Membahas sikap orang kafir Quraisy terhadap terhadap al-haq yang Rasulullah bawa dengan kekerasan. Dan sebelumnya di pembahasan sebelumnya penulisnya mengatakan kalau kaum kafir Quraisy sudah mengetahui dakwah Rasulullah sebelum Rasulullah menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Mereka sudah tahu, tapi meskipun mereka seperti tidak mempermasalahkannya. Namun ketika Rasulullah menjatuhkan Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, baru mereka ambil tindakan. Pelakuan Rasulullah ini di zaman sekarang apakah termasuk tidak toleransi, Ustaz, karena mencela agama lain? Oh iya, barakallah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai kita mencela Tuhan-Tuhan orang-orang di luar Islam. Fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Dikhawatirkan apa? Mereka juga akan mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Itu larangan dari Allah Taala. Dan memang kita tidak dibenarkan merendahkan kegiatan orang. Misalkan ini saya berikan contoh, bukan kita sedang menghina. Contoh misalkan, wah kalau Tuhan sebelah misalkan nggak pakai pakaian, ini kan nggak benar kayak gini, Pak. Misalnya saya sampaikan, nggak benar, karena nggak boleh mencela. Kita tidak boleh merendahkan orang-orang yang sedang melakukan satu aktivitas ritual ibadah mereka. Dan kita memang dilarang untuk merendahkan dengan cara demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan sampai mereka justru mencela Allah Subhanahu wa taala karena kita mencela Tuhan-Tuhan mereka. Ini larangan dari Allah wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang mendapatkan wahyu dari Allah taala, mendapatkan izin dari Allah taala dengan ketika beliau melakukan dan menaklukkan kota Makkah. Terjadi Fathu Makkah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi Fathu Makkah, beliau hancurkan berhala-berhala, patung-patung yang jumlahnya sekitar 360-an itu. Untuk bayangkan itu. Bahkan kita pernah ceritakan dulu di awal-awal kajian kita dari kitab ini, yakni Amr bin Luhai al-Khuzai, dia tokoh pertama yang membawa Hubal, berhala dari bumi Syam sampai ke kota Makkah. Dan ini kalau kita bahasakan sesuai dengan hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan sayyi'ah. Nah, kalimatnya sama tuh. Siapa saja yang pertama kali memulai. Nah, ini kalau memulainya bagus, benar, masya Allah pahalanya melimpah ruah. Sebaliknya, kalau gara-gara dia banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, ini kita nggak tahu dosanya kayak apa. Termasuk juga Pak, orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Siapa ya? Nah, itu kan bahasa Israiliyat, Qabil, Habil. Tapi yang jelas anak Adam. Nah, itu terlepas namanya Qabil yang kemudian membunuh Habil, gitu ya. Tapi yang pertama kali melakukan pembunuhan itu Qabil kita katakan. Maka dia kata Rasulullah SAW selalu mendapatkan dosa ataupun kecipratan dosa setiap kali terjadi pembunuhan. Termasuk dalam kasus ini, Rasulullah SAW ketika beliau menghancurkan Ka'bah yang sekian banyaknya itu di area Ka'bah, tentunya itu adalah sesuatu yang memang diwajibkan dan diharuskan. Karena tidak boleh di tanah yang suci, di tanah yang haram, Ka'bah al-Musyarrafah yang dimuliakan, yang dikenal dengan Baitillahil Haram,
terjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka diusir. Termasuk juga akhriju, kata Rasulullah SAW, keluarkan al-musyrikin, orang-orang musyrik. Makanya nanti ada batasan-batasan dikenal dengan had atau hudud, batasan-batasan al-haram, tanah haram. Orang-orang yang di luar Islam tidak boleh masuk ke wilayah ini. Ini untuk memuliakan, mensucikan tanah yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Maka penyembahan kepada berhala-berhala harus di bumi hanguskan, dihancurkanlah di masa itu berhala-berhala tersebut. Karena ini memang tentu datang dari Allah Taala dan kemudian diimplementasikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ingin sampaikan dan ingatkan bagi kita, ketika kita ingin menyampaikan dakwah ini, sampaikan apa adanya tanpa harus ngulik-ngulik tentang kaifiah tata cara ibadah orang lain, tanpa harus mendiskreditkan mereka, tanpa harus menyentuh dari sisi penghinaan. Dan nanti kita akan lihat Rasul juga dihinakan, Pak, oleh orang kafir. Karena kita akan sampai bagaimana mereka menghina Rasul, bagaimana melecehkan Rasul, bagaimana mereka merendahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul tidak balas dengan cara yang sama, karena Nabi SAW tidak diajarkan untuk membalas keburukan dengan keburukan yang sama, tapi diajarkan membalas keburukan dengan kebaikan. Itu juga kita akan sampaikan pada kejadian Fathu Makkah, bagaimana Rasul sikap beliau yang sehingga menyebabkan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kita kembali kepada perkataan beliau. Jadi hari ini pun juga kita tentu tidak diperkenankan untuk merendahkan Tuhan orang lain, dalam artian si fulan beribadah kepada A misalkan, si fulan beribadah kepada A. Kita tidak melecehkan mereka dalam perbuatan-perbuatannya, tapi kita sampaikan yang hak ya hak hanya menyembah Allah Taala semata, dan yang batil kita sampaikan batil, tidak boleh menyembah ini, tidak boleh menyembah itu, dan seterusnya. Itu kita sampaikan tentu apa adanya, tanpa mengulik tata cara dan kaifiahnya. Oh begini begitu, kita rendahkan dengan ucapan plesetan. Nah, ini tidak dibenarkan, karena itu bagian dari pelecehan terhadap Tuhan di luar Islam. Jadi yang jelas demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi jamaah? Satu lagi begini terakhir. Kalau ada. Nah, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, dakwah itu didasari banyak ayat. Satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah manusia semua umum, mau yang beriman yang enggak beriman. Kenapa? Hatta yang beriman, Pak, kadang turun loh keimanannya. Ya enggak? Apa ya antum? 100% terus, Ustaz. Masya Allah, nggak mungkin. Kita punya HP, dipakai terus, kira-kira 199, 98, turun atau tidak? Turun. Dan itu yang disebutkan para ulama mengambil intisari, bahwasanya ini kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, selain orang-orang yang punya pandangan yang berbeda, al-iman yazid wa yanqus. Bagaimana dia bisa naik, bagaimana bisa dia turun. Makanya kan butuh nih, diajak lagi. Kapan dia naik? Yazid bi ta'atir rahman wa yanqus bi ma'siyatih. Bisa naik seiring dengan banyaknya ketaatan kepada Allah yang Maha Rahman, dan bisa turun semakin banyaknya dia bermaksiat kepada Allah. Turunlah keimanan dia, tipis. Khawatir, Pak, kalau udah mulai tipis, hilang keimanannya, subhanallah. Karena keimanan itu juga sama seperti pakaian, dia bisa usang. Terus dipakai, terus bisa usang, maka perbaharui. Makanya Rasul mengatakan jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kita diperintahkan perbaharui. Cuma masyarakat kadang nggak bisa memperbaharui sendiri, maka butuh orang. Muncullah dai-dai ini. Bukan hanya mengajak orang yang belum kenal Islam, hatta yang sudah kenal Islam pun tetap diajak lagi. Diajak untuk semakin memupuk keimanan. Bukan untuk masuk Islam lagi, karena sudah Islam dia. Jadi kalimat mengajak ini bukan untuk masuk dalam Islam saja, tapi mengajak agar orang beristiqamah, agar orang semakin gemar beribadah. Jadi tetap dakwah itu tetap harus berjalan. Sehingga Allah merintahkan ud'u ila sabili rabbik. Ingat, Allah perintahkan ajak manusia ke jalan Tuhanmu, kata Allah. Bukan ke kelompokmu, bukan kepada golonganmu, enggak. Kita enggak mengajak orang kepada kelompok,
bukan pada golongan A, B, C, enggak sama sekali. Kita ajak orang agar menyembah Allah semata. Kita ajak orang ke jalan Allah. Gini nih jalannya yang ditunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak mereka ke sana. Ini dengan cara apa? 3 tadi. Dengan cara yang pertama apa? Bil hikmah. Apa tuh hikmah? Para ulama menjelaskan, ulama tafsir Ibnu Katsir datangkan ungkapan-ungkapan para sahabat yang dari Abbas dan yang lainnya, al hikmah wal hiyal ilm, yakni dasar ilmu. Hikmah itu ilmu. Apa maknanya? Makanya Pak, berdakwah tentu butuh ilmu. Ini saya tanpa harus menyinggung siapapun, Syekh bin Baz rahimahullah taala, dia pernah ditanya tentang sekelompok orang yang semangat ngajak orang untuk beribadah dan melakukan ketaatan, ke masjid lah, sholat lah, baca Quran lah, bagus sekali. Tapi beliau memberikan persyaratan. Apa kata beliau? Syaratnya satu di antaranya, harus punya ilmu. Kenapa? Khawatir ngajak orang untuk melakukan ketaatan, ternyata ketaatannya salah caranya. Ngajak orang untuk melakukan satu aktivitas ritual ibadah, ternyata ditambah-tambah tata caranya. Kan sami mawon itu. Dia ingin ngajak orang pada kebaikan, malah jatuh pada keburukan. Nah, kan enggak, kenapa? Satu, karena tidak punya. Nah, ini masalah. Karena di sini belajar lagi, ilmui, dasari amal-amal yang kita lakukan dengan ilmu, syaratnya itu. Makanya selalu dikedepankan itu. Fa'lam annahu la ilaha, ketahuilah kata Allah. Jadi tahu dulu, ilmui dulu. Sehingga wajar kalau Imam Al-Bukhari itu punya buku ataupun kitab yang beliau karang, dan satu di antara bab yang beliau tulis adalah bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap atau berkata-kata dan berbuat. Nah, itu dia. Jadi intinya pakai hikmah, pakai ilmu. Ngajak orang pakai ilmu. Baru yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang hak tetap sampaikan hak, yang batil tetap sampaikan batil, tapi enggak perlu kasar. Enggak perlu keras, biasa aja. Mohon maaf pada Bapak Ibu, ini namanya bid'ah. Biasa aja gitu. Ini namanya kesyirikan. Enggak perlu, biasa aja. Jadi kalimat-kalimat yang halus, kalimat-kalimat yang sopan, tapi tetap sampaikan yang putih-putih, yang hitam-hitam. Jangan nanti jadi abu-abu. Enggak enak menyampaikannya ini. Jadikan aja boleh dikit-dikit. Enggak begitu. Karena masuknya ranah abu-abu, jadi boleh sedikit. Kalau sedikit enggak apa kan Pak Ustadz, enggak apa-apa kalau sedikit. Ya enggak bisa. Kalau memang haram ya haram gitu. Kalau memang boleh ya boleh. Nah, ini kita katakan. Maka di sini kembali tadi jadi menggunakan al-mau'izatul hasanah, tutur kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik, yang kira-kira kalimat-kalimatnya tidak mengandung kalimat-kalimat yang sudah disampaikan, yakni celaan, cacian, makian, hindari itu. Dalam berdakwah tidak perlu mencela dan tidak perlu merendahkan orang lain. Baru kalau terpaksa memang tidak bisa juga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak diskusi, duduk berdua, enak begitu. Tanpa gubrak-gubrak meja. Banyak terjadi perdebatan dan itu jadi tidak dibenarkan. Kenapa? Tidak dengan hati yang dingin dan otak ataupun kepala yang dingin. Meskipun kata mereka, kepala boleh panas, tapi hati enggak bisa. Dua-duanya harus dingin. Otak harus dingin, juga hati harus dingin. Karena itu satu kesatuan sebenarnya. Cuma dibuat-buat doang istilah itu. Kepala boleh panas, tapi hati dingin. Kita katakan harus dingin dua-duanya. Jangan panas. Kalau panas nanti akan nyangkut ke hati juga, jadi panas. Kalau ada panas gerak-gerak meja tengkar, nggak jadi pakai argumentasi, pakai dalil, yang ada apa gelut jadinya tengkar. Nah itu nggak benar. Jadi intinya di sini Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, ajak diskusi dalam kasus ini dengan cara-cara terbaik, bukan baik. Allah menggunakan bukan bil hasan, bil ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan, beda dengan hasan. Kalau hasan itu baik, kalau ahsan yang terbaik. Jadi beda Pak. Itulah ajaran agama kita. Nggak cukup dengan yang baik, tapi harus dengan yang terbaik. Jelas? Jadi di sini kita mengajak siapapun, yang muslim ataupun yang tidak muslim, kalau bisa dan memungkinkan kita untuk ajak agar sama-sama bisa berlabuh di dermaga surganya Allah Subhanahu wa taala, kapal yang sedang kita tumpangi ini. Amin. Ya rabbal alamin. Saya kira cukup sementara ya. Kita sudah masuk salat Isya. Saya tidak ingin mengganggu waktu antum sekalian karena khawatir ganggu saya juga. Waktu saya juga terganggu ya kan. Kita sudah dan kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.